Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurizatul Lamisa dengan NPM 220610400346. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi pengaturan seksual. Nah, jadi sebelumnya kita membahas tentang keluarga. Nah, jadi materi kami di kelompok 3 membahas tentang fungsi dan disfungsi keluarga. Nah, saya sendiri akan menjelaskan tentang fungsi pengaturan seksual. Nah, apa sih itu fungsi pengaturan seksual? Nah, ayo kita bahas. Nah, jadi fungsi pengaturan seksual di sini adalah sebuah keluarga memiliki peran penting dalam menyelesaikan setiap pertumbuhan seorang anak. Nah, di dalam sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, jadi peran dari ayah dan ibu itu sangat penting dalam perkembangan si anak. Nah, jadi pengaturan seksual di sini adalah fungsi dari ayah dan ibu terjalankan dengan baik. Ayah, ibu dapat menjelaskan kepada seorang anak untuk bagaimana sih cara berpakaian dengan rapi, bagaimana sih hal-hal apa saja sih yang dapat diperlihatkan dan hal-hal apa saja sih yang sensitif. Nah, jadi seorang ayah dan ibu dapat menjelaskan kepada anak perempuan maupun laki-lakinya bahwasanya hal-hal apa saja yang dapat diperlihatkan dan hal-hal apa saja yang tidak boleh disentuh dan oleh siapapun dan bahkan dengan ayahnya sendiri. Nah, jadi ada beberapa kasus yang pernah kita lihat di luaran sana seperti berpacaran, melakukan seks bebas, dan lain sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus yang dapat kita lihat di dalam lingkungan sekitar kita. Nah, seperti seks bebas. Nah, jadi seks bebas itu diakibatkan karena apa? Karena disfungsi. Fungsi keluarganya tidak dapat terjalankan dengan baik. Nah, jadi oleh karena itu dikatakan dengan disfungsi. Disfungsi itu peran dari ayah, peran dari ibu, dan peran dari anak itu tidak terjalankan dengan baik. Nah, seperti contohnya seorang ayah yang hanya memberikan nafkah tapi tidak dengan perhatian lebih terhadap anak perempuannya, tidak memberikan kasih sayang, yaitu fungsi afeksi yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi yang dimaksud dengan disfungsi pengaturan seksual di sini adalah peran dari ayah atau peran dari ibu tidak terjalankan dengan baik dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, si anak banyak memiliki hal apa saja yang dapat merusak dirinya. Nah, banyak sekali hal-hal yang sudah kita lihat di dalam lingkungan kita, seperti contohnya melakukan seks bebas yang udah kita sebutkan tadi. Melakukan seks bebas itu disebabkan karena tidak adanya perhatian yang lebih terhadap anak-anak. Pengaturan seksual ini banyak sekali fungsi keluarga, terutama ayah dan ibu, yaitu untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak-anaknya. Keluarga berperan penting dalam memberikan pendidikan seksual yang tepat kepada anak-anak, membantu mereka memahami aspek-aspek kesehatan reproduksi dan hubungan yang sehat. Fungsi pengaturan seksual ini adalah untuk pencegahan perilaku beresiko. Nah, dengan memberikan informasi dan bimbingan yang tepat, keluarga dapat membantu mencegah perilaku seksual yang beresiko di kalangan remaja. Nah, jadi orang tua dapat memberikan informasi-informasi kepada anaknya bahwasanya hal-hal apa saja sih yang dapat beresiko ketika anak-anak tersebut dapat melakukannya. Nah, jadi selanjutnya itu ada kesehatan reproduksi. Keluarga juga berperan dalam mempromosikan kesehatan reproduksi, termasuk akses ke layanan kesehatan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan seksualnya. Perkenalkan, nama saya Sania Gasani. Saya akan melanjutkan pembahasan kedua tentang fungsi keagamaan di dalam keluarga. Selanjutnya, ada fungsi keagamaan di dalam keluarga, yang dimana fungsi keagamaan ini sama dengan pendidikan agama, yaitu
pendidikan agama harus ditanamkan kepada sang anak sejak mereka kecil. Pendidikan agama ini juga selaras dengan tumbuh kembang sang anak. Untuk itu orang tua juga menjadi pendidik ataupun menjadi orang yang bertanggung jawab atas tumbuh kembang sang anak, terutama dalam akhlakul karimah. Oleh karena itu, lingkungan keluarga yang pertama kali memberikan pendidikan agama kepada sang anak. Setiap anggota keluarga pun memiliki peran, tugas, serta tanggung jawab masing-masing, dan mereka memberi pengaruh melalui proses pembiasaan pendidikan agama di dalam keluarga. Dalam rangka membentuk anak yang solih dan solihah, maka ada beberapa pokok-pokok pendidikan agama yang harus ditanamkan kepada anak sedini mungkin. Ada 3 pilar utama. Yang pertama itu ada pendidikan akidah, yang dimana pendidikan akidah ini merupakan dasar dari keimanan seseorang. Pendidikan akidah harus ditanamkan kepada anak sejak mereka kecil, karena dengan pendidikan akidah ini anak-anak juga dalam rangka membentuk anak yang salih dan salihah, maka ada beberapa pokok pendidikan agama yang harus ditanamkan kepada anak. Ada 3 pokok utama, yaitu ada pendidikan akidah, pendidikan ibadah, serta pendidikan akhlak. Pendidikan akidah merupakan pendidikan yang harus ditanamkan sejak dini, dikarenakan ini merupakan dasar keimanan seseorang. Dengan pendidikan akidah diharapkan seseorang mampu meyakini keesaan Allah dan akan sungguh-sungguh untuk melakukan ibadah kepada Allah secara tekun. Yang kedua, ada pendidikan ibadah, yang dimana pendidikan ibadah ini juga harus dibiasakan sejak anak kecil, karena jika sudah dibiasakan sedari kecil, maka pendidikan ibadah ini akan terbawa hingga sang anak dewasa. Pelaksanaan ibadah di dalam keluarga dapat dilakukan dengan cara peneladanan ajakan beribadah sehari-hari. Jadi jika anak sudah dibiasakan sholat tepat waktu, kemudian mengaji setelah sholat, maka kebiasaan-kebiasaan ini akan terbawa hingga ia dewasa, yang dimana dalam kegiatan sehari-hari pun sang anak tidak akan lupa untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pendidikan sholat pun harus dibiasakan sejak anak berumur 7 tahun. Kemudian yang ketiga ada pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak ini menjadi salah satu acuan dari pendidikan akidah maupun pendidikan ibadah, karena jika kita sudah mempelajari tapi kita tidak menerapkan di kehidupan nyata, maka itu akan sia-sia. Maka di pendidikan akhlak inilah seseorang dapat menerapkan apa yang sudah ia pelajari ke kehidupan nyata. Contohnya dengan beribadah secara teratur, kemudian bertutur kata dengan baik kepada sesama, serta hormat kepada orang tua. Anak kecil pun sudah harus dibiasakan untuk bertutur kata secara baik, agar dalam pergaulan ia tidak terbawa dalam lingkungan-lingkungan yang sekiranya itu akan membuat sang anak untuk berkata kotor ataupun untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, kemudian ada disfungsi keagamaan di dalam keluarga. Yang pertama itu ada perbedaan pandangan keagamaan. Ketika anggota keluarga memiliki pandangan agama yang berbeda, ini dapat memunculkan ketegangan dalam hubungan berkeluarga. Misalnya antara suami dan istri memiliki pendapat yang berbeda tentang keagamaan, maka ini bisa membuat hubungan suami dan istri tidak harmonis. Yang kedua, ada penerapan ajaran agama yang tidak konsisten. Jika ajaran agama hanya diikuti secara ritual tanpa pemahaman mendalam atau praktik yang konsisten, maka penerapan ajaran agama ini tidak akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, ada penyalahgunaan agama untuk kekuasaan. Beberapa anggota keluarga mungkin menggunakan ajaran agama sebagai alat untuk mengontrol ataupun mendominasi anggota keluarga yang lain, seperti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilatar belakangi oleh penafsiran agama yang salah. Kemudian poin keempat ada tidak ada keterbukaan, yang dimana pada poin ini dalam beberapa keluarga
Mungkin dalam membahas masalah agama bisa menjadi topik yang tabu ketika tidak ada ruang untuk berdiskusi ataupun mempertanyakan ajaran agama secara terbuka. Hal ini dapat menimbulkan ketidakselarasan dalam hubungan berkeluarga. Poin terakhir, ada kehilangan makna agama. Kehilangan makna agama ini dapat terjadi jika keluarga hanya mengikuti tradisi agama tanpa benar-benar mengetahui apa arti dari hal-hal yang sedang mereka lakukan. Agama bisa menjadi sekedar rutinitas tanpa memberikan dampak positif bagi keluarga tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi sosial budaya. Fungsi sosial budaya sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Budaya memberikan identitas yang membedakan suatu kelompok masyarakat dari yang lain, memperkuat rasa kebangsaan dan keterhubungan dengan warisan budaya. Selanjutnya ada fungsi sosial budaya dalam keluarga. Yang pertama itu ada sarana sosialisasi. Keluarga adalah tempat pertama di mana anak-anak belajar berinteraksi dengan orang lain. Mereka menginternalisasi nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat melalui interaksi dengan anggota keluarga. Selanjutnya ada pelestarian budaya. Nah, keluarga berfungsi untuk mempertahankan tradisi dan adat istiadat yang menjadi warisan budaya melalui kegiatan bersama seperti perayaan hari besar atau ritual keluarga. Nah, nilai-nilai budaya ini dapat ditransmisikan ke generasi berikutnya. Dan yang terakhir ada pendidikan moral dan etika. Nah, keluarga memberikan pendidikan awal mengenai perilaku yang baik dan buruk. Anak-anak diajarkan untuk menghormati orang lain, memahami tanggung jawab sosial, serta membangun sikap toleransi dan kerukunan. Selanjutnya ada disfungsi sosial budaya. Nah, disfungsi sosial budaya merujuk pada kondisi di mana norma, nilai, atau struktur sosial dalam masyarakat tidak berfungsi dengan baik, yang dapat mengakibatkan berbagai masalah sosial. Dan yang terakhir ada disfungsi sosial budaya dalam keluarga. Nah, disfungsi sosial budaya dalam konteks keluarga merujuk pada kondisi di mana hubungan dan interaksi antar anggota keluarga tidak berjalan dengan baik. Dan ini mengakibatkan berbagai masalah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan individu dan dinamika keluarga secara keseluruhan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi afeksi di dalam keluarga dan difungsi afeksi di dalam keluarga. Kalian tahu nggak sih apa itu afeksi? Afeksi adalah merupakan konsep psikologis yang dimana menyatakan atau menjelaskan tentang sebuah perasaan dan termasuk kebutuhan manusia untuk mempertahankan respon yang baik atau perlakuan hangat terhadap orang lain dalam bentuk kasih sayang. Nah, afeksi ini dapat ditafsirkan dalam bentuk kasih sayang atau sebagai salah satu kebutuhan dasar yang ada di dalam keluarga sebagai rasa cinta kasih sayang di dalam keluarga. Nah, fungsi ini menyoroti di dalam keluarga salah satu kekuatan atau dalam melindungi dan mendukung keluarga dengan bentuk kasih sayang atau cinta. Menurut psikiatri, salah satu kegagalan yang ada terjadi pada tren keluarga saat ini atau broken home itu salah satunya kekurangannya cinta di dalam keluarga atau kurangnya afeksi yang terjadi di dalam keluarga tersebut. Contohnya seperti masalah emosional atau masalah perilaku dan kesehatan fisik. Nah, fungsi cinta ini atau fungsi afeksi ini menjadi salah satu pondasi antara hubungan antara si suami ke istri atau hubungan antara orang tua dan anak, anak sesama anak, itu dapat menjadikan keluarga salah satu wadah utama kehidupan yang dipenuhi dengan cinta dan cinta batin. Nah, fungsi afeksi ini juga meliputi beberapa hal seperti yang di sini. Nah, yang pertama itu ada penguatan ikatan emosional yang di dalamnya itu memiliki tentang kayak rasa keterhubungan dan keamanan emosional. Apa sih yang dimaksud dengan rasa keterhubungan ini? Nah, rasa keterhubungan ini merupakan ungkapan kasih sayang atau baik secara verbal maupun non-verbal. Ini dapat memperkuat rasa keterhubungan di antara anggota keluarga dan keluarga saling mendukung cenderung memiliki hubungan yang lebih erat. Nah, yang kedua ini ada keamanan emosionalnya. Nah, di mana keluarga dapat memberikan rasa aman sehingga keluarga dapat lebih nyaman dalam berbagi hal ataupun cerita yang ingin dibahas.
Nah, yang kedua itu ada dukungan emosional yang dimana ini tuh termasuk kayak menghadapi kesulitan atau peningkatan kesehatan mental. Di dalam menghadapi kesulitan atau dalam situasi yang sulit seperti kayak kehilangan atau menghadapi tantangan hidup lainnya, dukungan emosional dari keluarga ini sangat membantu dan mereka dapat memberikan dorongan moral atau membantu individu untuk pulih. Nah, yang peningkatan kesehatan mental, penelitian menunjukkan bahwa dukungan dari keluarga dapat mengurangi tingkat stres dan kecemasan, sehingga dapat meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Yang ketiga itu ada pembentukan identitas, yang dimana di dalamnya itu ada rasa diterima dan pengembangan karakter. Jika anggota keluarga menerima afeksi atau cinta, mereka akan merasa dihargai dan diterima. Ini penting dalam pembentukan identitas diri yang positif. Nah, yang pengembangan karakter itu lingkungan yang penuh dengan kasih sayang memungkinkan anak-anak untuk belajar tentang empati dan menghargai orang lain, yang sangat berharga dalam perkembangan sosial si anak. Yang keempat ada pendidikan nilai dan moral, di mana di dalamnya itu ada seperti menanamkan nilai positif dan contoh perilaku. Di menanamkan nilai positif ini, keluarga yang mengekspresikan kasih sayangnya secara konsisten dapat lebih efektif dalam mengerjakan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan pengertian. Contoh perilaku, anak-anak ini dapat belajar dari pengamatan. Ketika orang tua menunjukkan sikap afeksi atau cinta, anak-anak cenderung meniru dan perilaku tersebut dalam interaksi mereka dengan orang lain. Nah, yang kelima itu adalah pencegahan konflik dalam keluarga. Di sini, komunikasi terbuka antara keluarga itu dapat menyelesaikan permasalahan di dalam keluarga itu secara baik-baik. Afeksi ini memfasilitasi komunikasi yang lebih baik, karena dengan adanya rasa kasih sayang satu sama lain, keluarga saling bisa mencintai dan dapat menyelesaikan masalahnya dalam keadaan yang tenang dan damai. Nah, juga dalam penyelesaian masalah dengan dukungan afeksi atau adanya cinta, anggota dapat bekerja sama nih dalam menyelesaikan konfliknya itu dengan cara yang konstruktif dan menghindari pertikaian yang dapat merusak. Nah, selanjutnya ada difungsi afeksi di dalam keluarga. Nah, difungsi afeksi di dalam keluarga ini dapat memudar karena dalam proses pengembangan anak menuju dewasa, anak akan mencari kesenangan di luar lembaga keluarga. Bagi keluarga yang suami dan istrinya itu memiliki pekerjaan di luar rumah, menyebabkan kasih sayang kepada seorang anak dapat menjadi kurang berkualitas. Keadaan ini dapat dinetralisir oleh adanya kesamaan pandangan untuk saling memaklumi dan menjalani kehidupan keluarga. Perubahan fungsi kasih sayang keluarga sebagai akibat dari pola interaksi sosial dan kompetisi ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, adapun difungsi afeksi di dalam keluarga ini dapat meliputi yang pertama itu ada kurangnya komunikasi. Nah, kenapa sih bisa terjadi kurangnya komunikasi? Ini tuh bisa terjadi karena adanya kesalahpahaman atau jarak emosional. Nah, di kesalahpahaman ini ketidakmampuan untuk mengekspresikan afeksi dapat menyebabkan anggota keluarga merasa tidak diperhatikan atau tidak dihargai, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Karena adanya ego, jadi mereka susah untuk menjelaskannya gimana rasa sayang terhadap sesama keluarga. Nah, yang kedua itu ada jarak emosional. Anggota keluarga mungkin merasa terasing karena tidak ada ungkapan kasih sayang yang cukup dan menciptakan jarak emosional atau ego yang berlebihan. Nah, yang kedua itu ada penyalahgunaan emosional, di mana termasuk seperti manipulasi. Dalam beberapa kasus, afeksi ini bisa digunakan menjadi manipulasi, di mana seorang menggunakan kasih sayang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan dapat menciptakan hubungan yang tidak sehat. Nah, di sini penyalahgunaan afeksi dapat menciptakan dinamika kekuasaan yang merusak, di mana salah satu anggota keluarga berusaha mengontrol yang lain melalui kasih sayang yang bersyarat. Yang ketiga, ada perasaan terasing, di mana rasa tidak diterima yang anggota keluarga tidak menerima afeksi dapat merasa tidak dicintai atau kurang berharga, yang bisa mengarah pada masalah kesehatan mental seperti depresi ataupun kecemasan. Dan ada juga seperti krisis identitas. Ketidakmampuan untuk merasakan kasih sayang dari keluarga dapat mengganggu proses pembentukan individu dan terutama pada anak-anak. Yang keempat, ada konflik yang tidak terselesaikan, di mana salah satunya poinnya seperti keterampilan resolusi masalah yang lemah. Ketidakmampuan untuk mengekspresikan afeksi dengan cara yang sehat dapat menyebabkan konflik yang tidak terselesaikan, mengakibatkan ketegangan dalam hubungan keluarga. Dan juga ada seperti lingkungan yang negatif. Ketika konflik tidak terselesaikan, keluarga menjadi tempat yang negatif, menghambat perkembangan pribadi dan emosional.
Nah, yang kelima ada budaya negatif, salah satunya seperti kayak penurunan kesehatan mental. Lingkungan yang kurang afeksi dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental yang lebih besar seperti isolasi sosial dan stres. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmatul Puja dengan NPM 22061040-322. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi perlindungan dalam keluarga. Seperti yang kita tahu, perlindungan dalam sebuah keluarga ialah sangat penting. Apalagi sebagai orang tua itu memiliki tanggung jawab penuh terhadap perlindungan di dalam keluarganya. Nah, terdapat beberapa fungsi perlindungan di dalam keluarga. Yang pertama ada rasa aman. Rasa aman ini yaitu di mana anggota keluarga tidak merasa cemas ataupun kekhawatiran berlebihan. Nah, yang kedua ada pemaaf, di mana anggota keluarga bisa saling memaafkan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, yang ketiga ada tanggap, yaitu anggota keluarga menyadari atau cepat mengetahui akan sesuatu yang mengkhawatirkan atau membahayakan. Nah, yang keempat ada tabah, di mana anggota keluarga mampu menahan diri ketika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, yang terakhir ada peduli, yaitu suatu upaya dalam memelihara dan melindungi lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya ada disfungsi. Disfungsi terjadi karena fungsi tidak berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa sebab kenapa disfungsi ini terjadi. Yang pertama yaitu kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik, kekerasan emosional, bahkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga. Nah, yang kedua ada pengabaian, seperti pengabaian dasar kebutuhan anggota keluarga seperti makan, pakaian, dan perawatan kesehatan. Nah, yang ketiga ada kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi yang efektif sehingga membuat anggota keluarga itu sering terjadi salah paham, bahkan bisa terjadi konflik. Nah, yang keempat ada penelantaran, di mana anak dibiarkan sendirian tanpa adanya pengawasan. Nah, yang terakhir adanya kurangnya perhatian, yaitu kurangnya perhatian ataupun kasih sayang dari orang tua terhadap si anak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi reproduksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi reproduksi? Nah, bisa kita lihat di dalam PPT tersebut. Fungsi reproduksi artinya keluarga merupakan sarana manusia untuk menyalurkan hasrat seksual kepada manusia lain yang berbeda jenis kelamin secara legal di mata hukum dan sah secara agama. Nah, sehingga manusia tersebut dapat melangsungkan hidupnya karena dengan fungsi biologi akan mempunyai keturunan berupa anak. Nah, jadi fungsi dari reproduksi yang udah kita bacakan tadi artinya keluarga merupakan sarana manusia untuk menyalurkan hasrat seksual kepada manusia lain. Nah, tapi ingat ya teman-teman, fungsi dari reproduksi dalam sebuah keluarga bukan hanya untuk menyalurkan hasrat kepada lawan jenis yang sah secara hukum dan agama. Nah, akan tetapi juga memiliki banyak sekali fungsi yang dimana ketika nanti sudah mempunyai anak, kita bisa menjelaskan bahwasanya hal-hal apa saja sih, norma-norma bagaimana saja sih yang dapat diterapkan di dalam masyarakat. Nah, ketika peran dari keluarga atau peran dari seorang ayah dan ibu menjelaskan nih kepada anak-anaknya bahwasanya hal-hal apa saja yang dapat dilakukan. Nah, contohnya seperti norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga alat reproduksi atau menjaga kesehatan reproduksinya. Nah, seperti pengaturan seksual yang kita bahas di pertama tadi, bahwasanya pengaturan yang ada di dalam sama dengan fungsi reproduksi. Nah, jadi orang tua dapat menjelaskan kepada anak-anaknya bagaimana sih pengaturan seksual yang ada, pengaturan
Nah, jadi pengaturan reproduksi ini bukan hanya untuk menyalurkan hasrat secara sah secara agama dan Nah, jadi pengaturan seksual bukan hanya untuk menyalurkan hasrat kepada lawan jenis yang sah secara hukum dan agama, akan tetapi memiliki banyak sekali fungsi yang dimana ketika nanti mempunyai anak dan anak itu harus diberikan pengasuhan dan perawatan yang sangat baik. Keluarga menyediakan lingkungan yang aman mendukung untuk pengasuhan anak. Ini mencakup aspek fisik, emosional, dan sosial dari perawatan anak. Nah, yang kedua itu ada dukungan emosional, yang ketiga ada pembentukan identitas, dan selanjutnya ada pengaturan hubungan yang dimana keluarga juga berfungsi untuk mengatur hubungan antar anggota, termasuk hubungan antara orang tua dan anak, serta hubungan antar saudara. Ini menciptakan struktur sosial yang stabil. Nah, dengan demikian, fungsi reproduksi dalam keluarga tidak hanya terbatas pada aspek biologis, tetapi juga mencakup berbagai dimensi sosial, emosional, dan ekonomi yang penting untuk perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Rahma Sarita dengan NPM 230611040-382. Saya di sini akan membahas fungsi sosial pendidikan. Yang pertama itu menyadari, merencanakan, dan menciptakan lingkungan keluarga sebagai wahana pendidikan dan sosialisasi anak yang pertama dan utama. Nah, fungsi sosial pendidikan yang berkaitan dengan menyadari, merencanakan, dan menciptakan lingkungan keluarga sebagai wahana pendidikan dan sosialisasi anak mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama itu ada kesadaran pendidikan. Nah, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran yang sangatlah penting dalam proses pendidikan anak, yaitu menyadari bahwa keluarga adalah tempat pertama di mana anak belajar nilai-nilai, norma, dan perilaku sosial sangatlah penting. Dan orang tua dan anggota keluarga lainnya juga harus memahami tanggung jawab mereka dalam memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Dan yang kedua itu ada perencanaan lingkungan keluarga. Dan itu merencanakan lingkungan keluarga berarti menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar dan berkembang. Nah, ini termasuk menyediakan waktu untuk berinteraksi, mendiskusikan berbagai topik, serta memberikan dukungan emosional dan intelektual. Nah, lingkungan yang positif ini akan mendukung mereka untuk berkembang karakternya dan kemampuan sosial anak. Dan yang ketiga ini ada sosialisasi anak. Nah, keluarga ini berfungsi sebagai agen sosialisasi pertama bagi anak. Nah, dalam lingkungan keluarga, anak belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, memahami perasaan, dan mengembangkan keterampilan sosialnya. Baik, proses sosialisasi ini melibatkan pengajaran nilai-nilai moral, etika, dan budaya yang menjadi dasar perilaku anak di masyarakat. Dan yang keempat ini ada pendidikan karakter. Nah, keluarga juga berperan dalam membentuk karakter anak dengan memberikan contoh yang baik. Orang tua dapat mengajarkan anaknya tentang disiplin, tanggung jawab, empati, dan kerjasama. Dan pendidikan karakter ini juga sangatlah penting untuk membentuk kepribadian anak yang baik. Dan yang terakhir itu ada dukungan emosional. Nah, lingkungan keluarga yang sehat juga menyediakan dukungan emosional yang diperlukan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak yang merasa dicintai dan diterima dalam keluarganya cenderung lebih percaya diri dan mampu menghadapi tantangan di luar rumah. Nah, dengan demikian fungsi sosial pendidikan yang konteks keluarga sangatlah krusial. Keluarga tidak hanya menjadi tempat tinggal, tapi bagi mereka juga merupakan institusi pendidikan yang pertama dan utama dalam membentuk individu yang siap berkontribusi positif kepada masyarakat. Nah, yang kedua itu menyadari, merencanakan, serta menciptakan kehidupan keluarga sebagai pusat di mana anak dapat mencari pemecahan masalah dari konflik yang dijumpai. Nah, fungsi sosial pendidikan dalam konteks keluarga melibatkan 3 aspek. Yang pertama itu adanya menyadari. Nah, keluarga harus menyadari peran mereka sebagai lingkungan pertama bagi anak mereka dalam menghadapi konflik. Nah, kesadaran ini penting untuk membantu anak itu mengenali dan memahami masalah yang mereka hadapi. Dan yang kedua itu ada
merencanakan. Nah, si orang tua perlu merencanakan interaksi dan kegiatan yang mendukung pembelajaran anak tentang pemecahan masalah, seperti menyediakan waktu untuk berdiskusi dan mendengarkan pengalaman anak. Dan yang terakhir, yang ketiga itu menciptakan. Nah, orang tua juga menciptakan suasana yang aman dan suportif di rumah, memungkinkan anak merasa nyaman untuk berbagi masalah dan mencari solusi bersama dengan orang tuanya. Nah, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan komunikasi dan empati. Nah, dengan demikian keluarga berfungsi sebagai pusat pendidikan yang membantu anak belajar mengatasi konflik secara efektif. Dan yang ketiga itu membina proses pendidikan serta sosialisasi anak tentang hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan kematangan dan kedewasaan fisik dan mental. Nah, fungsi sosial pendidikan dalam hal ini adalah untuk membantu anak dalam membina proses pendidikan dan sosialisasi yang mendukung perkembangan fisik dan mental mereka. Nah, pendidikan ini berperan dalam memfasilitasi anak agar memperoleh keterampilan, pengetahuan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putriani. Di sini saya akan menjelaskan poin ke-6 dari fungsi keluarga, yaitu poin pembinaan dan pengembangan lingkungan. Jadi, fungsi daripada keluarga di poin pembinaan dan pengembangan lingkungan ini adalah memberikan kemampuan kepada setiap anggota keluarganya sehingga mereka dapat menempatkan diri secara serasi, selaras, dan sesuai dengan aturan dan daya dukung alam dan lingkungan yang setiap saat selalu berubah secara dinamis. Yang artian di sini fungsi keluarga dalam bidang pembinaan dan pengembangan lingkungan adalah memberikan dukungan, memberikan bimbingan, serta memberikan kesempatan kepada anggota keluarganya untuk terus berkembang dan terus membentuk lingkungan yang positif, baik itu di lingkungan keluarganya, lingkungan belajarnya, lingkungan sekolah, maupun lingkungan kehidupan sehari-harinya di sekitaran rumahnya. Kemudian, ketika fungsi tersebut dijalankan dengan baik, maka tentunya sosok anak atau anggota keluarga akan menjadi berkembang dan tumbuh secara optimal dalam bidang pembinaan dan pengembangan lingkungan. Sedangkan saat fungsi tersebut tidak berfungsi dengan baik atau ada peran yang tidak didapatkan dari keluarganya, maka akan terjadinya disfungsi. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang disfungsi yang dapat terjadi dalam bidang pembinaan dan pengembangan lingkungan. Jadi disfungsi dari bidang pembinaan dan pengembangan lingkungan itu sendiri yaitu dapat membuat anggota keluarganya tidak mampu dalam mengembangkan dirinya secara optimal. Yang dalam artian karena anggota keluarganya tidak mendapatkan bimbingan, tidak mendapatkan kesempatan atau bahkan tidak mendapatkan dukungan, sehingga mereka tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungannya. Yang artian bisa saja mereka berada dalam lingkungan yang tidak baik atau negatif, dan bisa saja juga mereka terbawa arus oleh lingkungan yang negatif sehingga mereka tidak tumbuh secara optimal sesuai dengan aturan yang berlaku, dan mereka tidak dapat mengembangkan lingkungannya, baik itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah maupun lingkungan pertemanannya. Mungkin sekian saja. Terima kasih.